Halo guys, gimana weekend lu? Seru nggak? Beberapa suntuk ya. Mungkin mikir, aduh besok udah Senin lagi. Jangan gitu dong ya. Kita mestinya bersyukur ya, ketemu lagi dengan Senin itu artinya Tuhan masih ngasih waktu sama kita untuk terus berkarya ya. Jadi harus semangat, bilangnya Alhamdulillah, thanks God ya, it's Monday. Oke ya, kembali gue nemenin lu ngobrol-ngobrol malam ini di Weekly Recap. Rasanya udah agak lama ya, gue nggak ngajak lu nih di rubrik weekly Recap ya. Biasanya di rubrik ini kita ngomongin ya flashback ya, seminggu ke belakang kita udah ngobrol apa aja. Ya sesuai dengan komitmen gue ya, di channel ini kita akan senantiasa ngompol sersan. Satu-satunya ngompol di muka bumi yang nggak bau dan gak najis. Ngomong politik seru tapi santuy. Nah ini banyak banget ya tema-tema atau topik yang udah kita obrolin. Nah yang pertama ini mengenai kejutan dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, yang menerbitkan untuk pertama kali SP3, Surat Perintah Pembebasan Penjahat. Enggak. Itu bisa-bisanya gue. Surat perintah penghentian penyidikan ya yang diberikan untuk Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim. Ini dua orang tersangka korupsi BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dengan SP3 ini kasusnya close dan mereka menjadi orang yang bebas merdeka. Anehnya mereka berdua sampai sekarang statusnya masih buron ya, sejak beberapa waktu yang lalu dinyatakan sebagai tersangka. Alasan KPK nih ya memberikan SP3 ini untuk memberikan kepastian hukum katanya. Kacau ya. Ini gue bahas ya di podcast gue. Kenapa begitu? Karena tersangka yang lain ya atau terpidana yang lain yaitu Safrudin Tumenggung ya, ini adalah mantan kepala BPPN, sudah divonis bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung dan upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh KPK juga sudah ditolak. Ya sebagai informasi aja ngingetin lu semua, SP3 ini adalah buah dari hasil revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu yang memberikan kewenangan tambahan kepada KPK untuk menghentikan proses penyidikan ya. Ini yang pertama nih, gua nggak tahu abis ini ada nggak sih koruptor-koruptor lain yang dapat tanda kutip berkah ya SP3 dari KPK. Nah, yang aneh ya, ini kayak apa ya, lempar batu sembunyi tangan atau buruk rupa cermin dibelah. Kita tahu ya memang ada beberapa koruptor ya, buronan koruptor yang ditengarai kabur ke Singapura ya. Gara-gara ini kemudian ada satu pejabat KPK, Irjen Karyoto, mengatakan bahwa Singapura itu adalah negara surganya para koruptor. Langsung Singapura marah, ya gak terima lah ya. Singapura bilang apa? Singapura mengatakan bahwa kita ini udah sering bantu Indonesia nih ya dalam penanganan banyak banget kasus korupsi. Dan kalau ya tadi KPK bilang susah mengekstradisi buronan dari Singapura, Singapura bilang kita udah punya perjanjian ekstradisi nih yang itu satu paket dengan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah disepakati di masa Presiden SBY, tapi sampai sekarang tidak pernah atau belum pernah diratifikasi oleh DPR RI. Lalu ya kan, mau lempar batu ke Singapura dibalikin kita malah malu sendiri ya. Apalagi kita tahu Singapura ini di peringkat indeks persepsi korupsinya jauh lebih bagus dari kita. Peringkat 3 dunia bro ya, berarti negara yang nyaris bersih banget dari korupsi. Sementara kita, prestasi kita dahsyat ya, ranking 102. Jadi di podcast gua bilang nih KPK perlu belajar tahu diri kayaknya. Dan justru belajar dari Singapura bukan malah nyalah-nyalahin. Nah kita juga ngebahas pernikahannya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Terus terang gue geli ya, karena waktu gue bikin podcast itu gue tiba-tiba ngerasa kenapa jadi mirip seperti infotainment ya. Padahal gue paling benci nonton infotainment gitu ya. Tapi emang konteksnya yang kita lihat adalah konteks politik ya.
Kenapa? Karena pernikahan Atta dan Aurel ini ternyata melibatkan beberapa pejabat top negara ini yang juga berperan penting dalam rangkaian acara itu. Ya, ada Pak Bamsud nih, Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang menjadi perwakilan keluarga mempelai perempuan. Ya, lalu juga ada Pak Menhan kita Prabowo Subianto yang menjadi saksi dari pihak Atta Halilintar ya mempelai laki-laki. Dan satu lagi adalah Pak Jokowi yang menjadi saksi dari pihak Aurel. Jadi satu meja tuh ya, mantan seteru dalam Pilpres 2019. Ini gua bahas dalam beberapa episode ya bro ya. Jadi kita lihat memang ini menjadi satu meja akad nikah yang juga sekaligus menjadi meja kontestasi politik. Kita lihat sebentar ya suasana akad nikahnya seperti apa. Nah ini video gua ambil dari Sekretariat Presiden ya. Nah bro, menjadi menarik tadi karena aspek-aspek politiknya ya seperti gua bilang. Satu ya, rasa-rasanya ini pertama kali ya ada pernikahannya selebritis yang kemudian ditayangkan, diupload secara khusus ke kanal-kanal media sosial resmi milik Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden. Menurut gue di sini persoalannya menjadi serius ya, karena ini bukan acara kenegaraan dan nggak pantas juga kalau ditaruh di tadi ya kanal-kanal medsosnya negara ya. Gue nggak tahu pertimbangannya apa. Ya bisa jadi ya karena Pak Jokowi sangat excited ya. I don't know. Tapi menurut gua ada persoalan yang lebih serius mengenai etika publik ya, kepantasan publik ya, etika yang dilanggar. Ya, kita nggak bicara pelanggaran peraturan. Tentu saja seorang Presiden Jokowi boleh saja hadir di acara apapun yang dia suka. Cuman persoalannya adalah ketika Jokowi menjadi presiden ya, ada banyak banyak hal-hal kenegaraan yang terkait dengan dirinya. Misalnya masalah protokoler dan pengamanan. Jadi lu bayangin kalau Pak Jokowi datang berkunjung ke satu tempat atau satu acara, ya itu akan melibatkan pengamanan yang sangat-sangat serius ya. Apalagi belakangan ya banyak isu mengenai bangkitnya terorisme gitu ya. Jadi gua bayangin nih kalau Pak Jokowi mau datang ke acaranya Atta sama Aurel, itu mungkin 30 jam atau 36 jam sebelumnya dari mulai intel, pas pampres semuanya sudah mensterilisasi tempat itu. Belum lagi pengawalan saat acara. Poin gua adalah semua itu didanai oleh APBN, oleh pajak rakyat, oleh uang negara. Ya, so silakan aja lu renungkan ya. Apa pantas ya seorang Pak Jokowi, seorang Presiden Jokowi mengunjungi sebuah acara private gitu ya dengan menggunakan support ya dari negara. Nah, ini ada persoalan etis di situ. Apalagi kemudian publik punya banyak spekulasi tentang maksud-maksud tersembunyi ya. Kok Pak Jokowi dan Pak Prabowo kayaknya begitu bersemangat untuk berperan di dalam pernikahannya Atta dan Aurel. Ya, kalau Pak Jokowi kita tahu ya dari dulu ya dari waktu akan jadi Gubernur DKI itu memang sangat sadar medsos ya. Jadi kalau selfie ya tampil di medsos ya membangun kesan gimana itu kayaknya Pak Jokowi udah ini banget gitu ya. Sementara Pak Prabowo kayaknya ya bisa jadi ini upaya membangun basis dukungan baru. Karena kita tahu waktu Pak Prabowo maju sebagai capres melawan Pak Jokowi di 2019 itu pasukan sosmednya adalah para relawan yang gak dibayar gitu ya. Yang mendukung Pak Prabowo karena semangat untuk menjadi oposisi. Nah ketika ternyata ikonnya rujuk sama saingannya gitu ya. Masuk ke kabinet ya pasti ditinggal sama pasukannya. Nah Pak Prabowo kan kayaknya juga punya hasrat besar ya untuk kembali maju nyapres di 2024. Nah kayaknya Pak Prabowo ngelihat ini peluang nih ya berkolaborasi sama Atta nih yang subscribernya sudah 27 juta ya. Ini peluang untuk membangun pasukan pendukung baru. Bisa jadi begitu. Ya cuma tadi ya etis apa enggak ya. Karena mereka sekarang adalah pejabat negara. Nah guys kita juga ngomong-ngomong banyak tentang perkembangan penanganan kasus tragedi kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek yang menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI.
Ya, kita tahu dan sangat prihatin ada banyak ya abu-abu ya, hal-hal yang belum jelas dalam kasus ini. Walaupun Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi finalnya kepada pemerintah dan Pak Jokowi sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Nah, persoalannya adalah publik tambah geleng-geleng kepala dan tambah turun ya kepercayaannya gara-gara banyak fakta yang nggak klop ya, nggak jelas lah dan terkesan agak ngadi-ngadi. Misalnya polisi menetapkan ada 3 tersangka nih ya dalam kasus unlawful killing terhadap 4 dari 6 laskar FPI tadi. Itu diumumkan di bulan Maret ya dan dinyatakan bahwa proses proses hukumnya masih berlangsung. Tapi ternyata kemudian dikabarkan 1 dari 3 tersangka itu tewas sudah ya dalam satu kecelakaan yang terjadi pada tanggal 3 Januari dan tewas di tanggal 4 Januari. Kan jadi aneh gitu ya. Dan ada beberapa fakta seperti ini. Nah, inilah yang kemudian mendorong antara lain ya munculnya TP3 ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Di situ ada tokoh-tokoh politik senior, ada Pak Amin Rais, ada Abdullah Heha Mahua dan juga ada Pak Marwan Batubara. Nah, gua mewawancarai Pak Marwan Batubara ya sebagai juru bicara atau inisiator dari TP3. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan dari videonya. Kita selalu mengingatkan supaya Pak Jokowi yang sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini secara transparan, kita berharap tidak nanti tiba waktunya justru mencari-cari alasan untuk tidak menuntaskan kasus ini. Kalau bukti yang kami tunjukkan nanti itu memang valid untuk diprosesnya hingga tuntas sesuai dengan harapan tadi. Jadi jangan ingkar janji lah, intinya begitu ke Pak Jokowi. Nah guys, jelas banget ya, motivasi dari TP3 sebenarnya adalah ingin mendorong ya kita semua, terutama pemerintah juga untuk terbuka nih, untuk menangani kasus ini dengan seserius mungkin. Agar tadi berbagai fakta yang masih tersembunyi itu bisa diangkat. Karena memang ya menurut TP3 ada banyak fakta yang belum dikuak nih ya. Misalnya contoh adanya Land Cruiser hitam yang sampai hari ini masih misterius. Iya sih ya, Land Cruiser kan nggak mungkin dikendarai oleh level prajurit ke bawah gitu kan, nggak mungkin ya. Ini biasanya nih level komandan. Nah pertanyaannya Land Cruisernya siapa? Lalu apa perannya dan sebagainya. Ya ini cuma satu aja dari sekian banyak fakta. Nah yang menggelitik gua adalah ya menurut Pak Marwan ketika mereka datang ke salah satu fraksi yang ada di DPR RI untuk meminta mereka mendorong adanya hak angket atas kasus ini justru dibalikin lagi ya. Anggota DPR yang didatangi bilang ya kita ini kan ya beginilah ya namanya oposisi ini nggak besar gitu ya. Jadi tolonglah masyarakat ini mendorong gitu. Ini maksudnya apa ya? Apa masyarakat disuruh demo apa gimana gitu kan? Ya tapi tetap ya kita doakan semoga kasus ini bisa segera terkuak. Karena bagaimanapun bro ini adalah catatan hitam yang kelam sekali dalam sejarah penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah yang juga menarik adalah ya kasus ini juga ternyata ya dugaannya kuat ya terkait dengan hal-hal yang lain. Ya kriminalisasi dari Habib Rizik Syihab yang proses pengadilannya masih berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur sampai saat ini. Dan juga yang lebih dahsyat lagi adalah upaya-upaya untuk mengeksklusi kekuatan-kekuatan Islam politik ya atau politik Islam dari jagat politik Indonesia. Ya tentu saja kalau betul demikian ini adalah hal yang sangat kita sesalkan. Lah bro kita juga banyak ngomong tentang ekonomi ya. Ya pada satu sisi kita lihat memang ekonomi kita masih mengalami krisis ya. Hutang luar negeri kita melonjak yang mendekati 7 triliun. Kemudian juga APBN kita defisit 1.000 triliun. Jumlah orang miskin bertambah. Dan nampaknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, bendaharawan negara semakin mengalami kesulitan nih untuk menggali sumber-sumber hutang ya. Karena kita tahu hutang sekarang menjadi sumber pendanaan utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara kita ya. Dari anggaran negara kita. Nah disitulah kemudian terjadi hal yang menarik. Gue gak tahu ya kenapa, tapi ini kita bahas ya di salah satu episode podcast gue, ngobrolan kita. Ibu Sri Mulyani ini nampaknya jadi mendadak syariah gitu ya.
Banyak betul beliau ngomong tentang kekuatan dari ekonomi syariah, potensinya untuk ikut menyelesaikan krisis ya. Bahkan Ibu Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam itu minta agar para ahli ekonomi syariah itu memberikan sumbangsi pikiran. Ini gimana caranya mengatasi krisis ekonomi yang dikatakan sebagai dampak dari COVID-19 ya. Lu mungkin ingat ya, Ibu Sri Mulyani itu pernah bilang di awal-awal tahun kalau gue nggak salah. Dia bilang sebenarnya postur anggaran yang disusun untuk tahun 2020 itu udah ideal banget, udah cakep banget. Tapi sayangnya kemudian datanglah COVID ya, dihantam ekonomi kita oleh COVID sehingga semuanya jadi berantakan. Dan Sri Mulyani mengeluarkan statement yang sangat sangat agamis sekali ya, sangat islami sekali. Ya manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Ini jangan sampai nih ya Ibu Sri Mulyani nih dituduh mendadak kadrun. Oke, ada persoalan mendasar ya di sini karena begini ya. Di satu sisi ada perbedaan yang sangat paradigmatis antara ekonomi Islam ya dengan ekonomi konvensional, dengan ekonomi liberal yang selama ini kita terapkan. Ya, ekonomi liberal itu kan sangat heavy tekanannya pada investor, pada pemodal, pada dana, pada uang gitu kan ya. Makanya kita lihat itu yang menjiwai misalnya Undang-Undang Minerba atau Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya nuansa itu sangat liberal banget, liberalisasi ekonomi. Ya akhirnya nggak heran kalau muncul pemusatan kekuatan ekonomi, pemusatan modal, penguasaan tanah segala macam pada segelintir kecil orang yang kemudian menjadi sangat kaya. Nah, sementara kalau kita bicara ekonomi Islam itu spiritnya adalah keadilan dan pemerataan, ya. Spiritnya adalah redistribusi aset gitu. Bahkan dalam Islam itu ada larangan ya kalau uang itu berputar hanya pada orang-orang kaya. Nah, ini gua nggak ngerti nih gimana caranya Ibu Sri Mulyani ingin mengawinkan paradigma ekonomi konvensional yang sangat-sangat liberal dan kapitalistik tadi dengan ekonomi Islam yang sangat berkeadilan sosial. Ya walaupun namanya orang lagi butuh ya, itu kata-katanya manis banget ya. Ibu Sri Mulyani misalnya bilang bahwa ekonomi syariah itu sesuai dan sejalan dengan kearifan lokal. Satu lagi notes gue adalah ini kenapa kalau bab ekonomi kemudian ekonomi syariah itu disanjung-sanjung ya dan gak ada buzzer yang ribut yang mengkadrun-kadrunkan gitu ya. Tapi kalau sudah bab politik ya umat Islam ingin berpolitik dengan membawa identitas keislamannya, waduh ya radikal ekstrim, tidak NKRI, tidak bineka, politik identitas, politik aliran, wah segala macam cibiran, hinaan dan cacian keluar semua ya dari pejabat publik, dari buzzer apalagi, waduh dahsyat. Ya padahal kalau kita tanya kepada umat muslim ya yang menghayati agamanya, mereka tahu pasti bahwa yang namanya agama Islam yang mereka anut itu ada aspek ibadah ritualnya, ada aspek ekonominya, ada aspek sosial politiknya sebagai sebuah kesatuan kan gitu ya. Jadi agak lucu juga ya. Negara itu tadi ya mengangkat-ngangkat ekonomi Islam tapi kemudian menyampingkan atau meminggirkan politik Islam. Ya kalau kita mau curiga ya jangan-jangan karena ekonomi Islam itu ada cuannya ya. Ada duitnya gitu bro. Nah itu bro yang kita banyak diskusikan ya. Satu lagi ya yang juga rame adalah persoalan BUMN. Ya, BUMN kita ini menarik ya. BUMN kan mesti jadi motor pertumbuhan ekonomi. Ya sampai-sampai Pak Erick Thohir itu khawatir, ya Erick Thohir Menteri BUMN ya, khawatir kalau sampai BUMN ini rontok ya di era persaingan global yang sangat kejam banget sekarang ini. Nah wajar kalau Erick Thohir khawatir, kenapa? Karena kalau kita bicara produk domestik bruto kita atau GDP kita, gross domestic product kita itu sepertiganya adalah kontribusi dari badan usaha milik negara. Nah, dan kita tahu ya BUMN kita yang banyak itu ya cukup banyak yang nggak baik-baik saja. Yang rugi bertahun-tahun, yang hutangnya berat banget bebannya misalnya itu banyak banget. Ya misalnya aja Pelni ya, Pelni itu tahun lalu rugi 862 miliar. Ya alasannya karena COVID. Wajar sih, make sense ya. Pelni ini kan perusahaan pelayaran. Ketika COVID ya orang kan membatasi mobilitas ya. Ya pasti penumpang akan turun drastis. Ya tapi kan menurut gue justru disitulah ya kepiawaian dari komisaris, dari direksi itu akan diuji kan dalam situasi yang kritis ya, yang krisis gitu.
Ya kalau bisnis baik-baik saja, perusahaan kayaknya nggak ada komisaris, nggak ada direksi juga jalan gitu ya. Ya nggak sih? Kemudian kalau kita bicara utang, ya utang BUMN itu gede banget ya. Termasuk BUMN karya. Ya ini gua bahas di beberapa podcast gua ya yang minggu lalu ya. Lo lihat lagi nih thumbnailnya. Kalau lo lihat misalnya Waskita Karya. Waskita Karya itu salah satu BUMN karya. Utangnya itu bebannya kalau gua nggak salah 90 triliun kurang lebih. Gede banget ya. Nah sehingga mereka menanggung beban 4,7 triliun. Gua nggak tahu ya apakah pendapatan Waskita Karya cukup nih untuk menanggulangi beban bunga. Gua nggak bilang utangnya dulu ya, beban bunganya. Nah kembali ke Pak Erick Thohir tadi yang khawatir ya bahwa BUMN ini bisa kolaps. Ya menurut gua kalau betul Pak Erick Thohir khawatir, harusnya yang dibenahi terlebih dahulu adalah SDM kuncinya, which is adalah direksi dan komisaris. Karena di tangan mereka lah kemudian bahtera BUMN ini diatur ya, diarahkan kemana melaju, apa strateginya dan lain-lain kan gitu. Di tangan mereka kan, bukan di tangan pegawai. Nah sehingga kita bertanya apakah Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah dalam mengelola BUMN ini punya kebijakan yang clear bagaimana SDM kunci ini direkrut kemudian dikembangkan. Pak Erick Thohir dan staf khususnya Arya Sinulinga sih bersikukuh mengatakan nggak ada tuh titipan-titipan dan dia profesional, semuanya lewat talent pool yang di-assess bahkan dikonsultasikan dengan menteri-menteri teknis terkait. Konon begitu. Tapi apa boleh buat ya, publik terlanjur kurang percaya atau mungkin sama sekali nggak percaya. Karena beredar kabar betapa para relawan Pak Jokowi ya itu mendapatkan jatah untuk kursi-kursi komisaris BUMN. Yang kita juga nggak tahu ya seperti apa proses seleksinya. Misalnya Ulin Yusron yang jelas-jelas adalah buzzer ya dalam kurung influencer ya. Siapa lagi? Fajrul Rahman ya. Atau terakhir ya yang kita dengar juga belum lama ini adalah bahkan Ketua Umum PBNU ya Kiai Haji Said Agil Siraj. Tentu kita menghormati sekali ya ketokohan Pak Said Agil Siraj sebagai seorang pemuka agama, pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi boleh dong publik bertanya dalam kapasitas apa Pak Said Agil Siraj kemudian ditunjuk menjadi komisaris dari KAI ya. Nah yang menarik juga tadi gue sebut-sebut Pelni yang rugi ya. Belakangan nama Pelni mencuat lagi nih dalam diskusi publik. Tapi sayangnya bukan karena kinerja bisnisnya. Tapi gara-gara pembatalan rangkaian ceramah Ramadan. Jadi rupanya kerohanian Islamnya yaitu menggulirkan rencana kajian Ramadan yang dipublikasikan secara luas. Ada beberapa nama pembicara di situ yang ternyata ya katanya tidak izin direksi. Gue juga bingung ya, emang kalau kajian Ramadan perlu izin direksi ya? Emang direksinya kurang kerjaan ya? Harus mikirin izin yang gitu-gitu ya. Nah yang lebih menarik lagi yang mengumumkan pembatalan itu kepada khalayak justru adalah komisaris independen yang baru diangkat. Yaitu Kristia Budiarto atau lebih dikenal dengan Dede Budiarto atau @KangDede78. Itu adalah akun Twitternya ya. Beliau ini adalah kalau kita lihat rekam jejaknya seorang relawan medsosnya Pak Jokowi sejak mengikuti Pilkada DKI 2012 ya. Nah ini kan dahsyat ya. Jadi rupanya memang sekali buzzer tetap buzzer. Karena pernyataan-pernyataan tajam banget ya berkaitan dengan ini. Dan itu ya khas ya pernyataannya buzzer ya. So poin gue sebenarnya sederhana aja ya. Kalau Pak Erick Thohir mengeluhkan tadi nasib ke depan BUMN kayak apa. Ya gimana juga mau maju, mau untung, mau kompetitif ya. Kalau ya yang dijadikan komisaris antara lain adalah para pendukung Pak Jokowi. Ya para buzzer, relawan. Ya nggak tahu juga ya kaitannya apa, kompetensi apa, kapasitas apa mereka menjadi komisaris BUMN. Guys, itu aja ya rangkuman dari obrolan kita minggu yang lalu nih ya, minggu kemarin ini. Intinya memang negara kita ini unik. So nikmati aja ya, jangan dibawa stres, itulah dinamikanya. Rezeki kita menjadi bagian dari negara ini, dari NKRI yang sangat kita cintai ya. Apapun dinamikanya, bagian dari tugas kita untuk membuatnya menjadi lebih baik. Ya, kalaulah kita punya kekuasaan, kita punya power mengubahnya dengan tangan kita, yuk kita ubah ya dengan penuh kesabaran. Kalau enggak, paling enggak lu bersuara, speak up.
Ya, ketika lu melihat sesuatu yang ternyata tidak pada tempatnya. Kalau tidak bisa juga ya udah, ya lu tenang, paling kalau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita diberi jalan keluar. Amin. Jangan bosan mencintai Indonesia, Indonesia milik lu, milik gua dan milik kita semua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.